Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Bapak berdoa semoga anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali bersama Bapak di PJJ YPI SMP YPI, belajar online nggak masalah. Oke. Sebelum kita lanjut ke materi, ya, silakan teman-teman mempersiapkan terlebih dahulu alat tulisnya, ya, alat tulisnya, buku, pulpen dan bahan pendukung lainnya. Oke, sebelum kita mulai, kita awali proses belajar mengajar kita ini dengan membaca doa. Berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa selesai. Oke, baik anak. Kemarin juga kita sudah membahas tentang teks narasi, ya. Mulai dari pengertian, ya, ciri-ciri itu kita sudah bahas, dan beberapa contoh juga kita sudah bahas terkait dengan teks narasi. Dan kemarin Bapak hanya menjelaskan atau kita mempelajari sampai di kaidah kebahasaan teks narasi, ya. Nah, untuk itu kita lanjut kembali untuk membahas kaidah kebahasaan teks narasi. Oke, baik. Kaidah kebahasaan teks narasi. Oke, nah ini silakan dilihat teman-teman sekalian. Ini kaidah kebahasaan teks narasi. Nah, kemarin Bapak juga sudah menjelaskan untuk kaidah kebahasaan poin pertama ini, tapi nggak apa-apa, Bapak menjelaskan saja kembali, ya, supaya teman-teman lebih memahami lagi. Oke, nah untuk kaidah kebahasaan teks narasi yang pertama itu bahwa teks narasi menggunakan majas, ya, atau kata kiasan atau metafora. Nah, pertanyaannya, apa itu metafora atau majas atau kata-kata kiasan? Nah, menurut KBBI Kamus Besar Bahasa Indonesia, metafora itu diartikan sebagai sebuah pemakaian, ya, pemakaian kata atau kelompok kata.
yang bukan dalam arti sebenarnya, ya. Misalkan si Dian bagaikan rembulan wajahnya misalkan, ya. Aldo bagaikan apa ya? Bagaikan berlian misalkan akhlaknya, ya, dan sebagainya. Pada intinya adalah untuk kata kiasan atau metafora atau majas ini adalah mengumpamakan seseorang atau sebuah benda atau barang, ya, yang bukan makna sesungguhnya, bukan kata sesungguhnya, ya, yang digunakan, tetapi disamarkan gitu, disamakan dengan objek-objek yang lain. Nah, selanjutnya, ya, melainkan sebuah lukisan yang berdasarkan pada persamaannya atau perbandingannya, jadi membandingkan, kan. Nah, contohnya arti tulang punggung dalam sebuah kalimat, ya, arti tulang punggung dalam sebuah kalimat, bukan arti yang sebenarnya, ya, bukan arti yang sebenarnya kata tulang punggung itu. Nah, metafora merupakan majas atau gaya bahasa yang membandingkan sebuah hal dengan yang lainnya secara langsung. Tulang punggungnya, kalau dalam keluarga itu misalkan ada si A dengan si B itu adalah kakak si A. Nah, sementara si A dan si B ini tidak lagi punya ayah. Nah, yang ayahnya itu, yang seharusnya ayahnya itu harus mencukupi, ya, kebutuhan hidup dalam keseharian mereka. Tetapi karena sudah tidak ada ayahnya, maka digantikanlah peran ayah itu oleh si kakaknya si A atau si B tadi, gitu. Itu menggunakan, ya, kata kiasan, ya, atau membandingkannya sebagai tulang punggung, ya. Oke, contoh metafora, kamulah jantung hatiku, ya. Nah, kamulah jantung hatiku. Nah, apa maksudnya ini kamulah jantung hatiku? Ibaratnya masa jantung hatinya ada di dia, kan nggak mungkin, karena dia menggunakan kata perbandingan atau kata kiasan atau majas, maka itu dia, kalau kita baca secara sekilas, itu tidak mengandung makna yang sesungguhnya, ya. Harusnya kamulah cinta saya. Nah, Raja Siang mulai keluar dari ufuk timur. Apa maksudnya ini? Kemudian Abdillah sudah menjadi bintang kelas di sekolahnya. Artinya dia juara-juara di sekolahnya. Abdillah ini sudah menjadi bintang kelas di sekolahnya, ya. Dia sering juara. Nah, kemudian Raja Malam mulai terlihat dari peraduannya, dan seterusnya. Itu yang Bapak sebutkan ini merupakan kata-kata majas atau kata-kata kiasan atau metafora, gitu. Oke, next, selanjutnya. Untuk majas yang kedua dalam di teks narasi ini menggunakan kata penghubung. Ini kemarin juga Bapak sudah jelaskan juga, ya, di teks-teks yang lain, di teks prosedur, ya, teks deskripsi, itu Bapak juga sudah jelaskan tentang menggunakan kata penghubung, ya, penanda urutan waktu. Misalnya setelah, kemudian dia pergi lagi, sementara itu dia datang lagi, dan seterusnya. Bersama dengan itu, tiba-tiba dia pergi, tiba-tiba dia datang. Ketika dia pergi, dia meninggalkan pesan seperti ini, dan seterusnya. Sebelum, dan sebagainya. Dan juga merupakan kata penghubung, ya. Aku dan dia, itu kata penghubung, dan sebagainya. Nah, kemudian itu kaidah kebahasaan teks narasi yang kedua. Kemudian ketiga, menggunakan kata ganti orang. Nah, di kata ganti orang ini, misalkan kata ganti orang pertama yaitu menggunakan kata aku atau saya. Itu kata ganti orang pertama. Kemudian kata ganti orang kedua yaitu kamu. Nah, kalau kata ganti orang ketiga yaitu dia, kemudian mereka atau kalian, berarti orang ketiga. Itu kaidah kebahasaan teks narasi yang ketiga. Kemudian teks narasi keempat, kaidah kebahasaan teks narasi yang keempat menggunakan latar, ya. Latar itu ada latar tempat, ya,
misalkan di kebun, di sungai, di pasar, di mall, di minimarket, dan seterusnya, di toilet, di Bandung, di Wakatobi, itu kata tempat, ya. Itu yang disebut dengan latar tempat. Kemudian ada juga latar waktu. Tadi siang pukul 12.00 itu latar waktu, ya. Kemarin sore, 2 hari yang lalu, itu berbicara soal waktu. Nah, kemudian latar yang ketiga, ya, latar suasana. Ada sedih, ada isak tangis, ada bergentayangan, itu suasana kan? Ada bahagia, ya, ada tertawa riang, ya, ada tersenyum, ya, ada baku aduk jotos. Itu juga merupakan latar suasana. Artinya suasana dalam teks itu seperti apa kisahnya, ya. Oke. Nah, kemudian yang kelima, kaidah kebahasaan yang kelima menggunakan kata ungkapan terkejut, ya, tiba-tiba, tanpa diduga, ya, tiba-tiba seseorang alien yang berukuran lebih besar datang, tanpa diduga buku terjatuh dalam halaman, dan buku terjatuh dan halaman terbuka menyeret Nabila pada dimensi lain. Nah, kemudian di tengah kebahagiaannya datanglah musibah itu. Itu merupakan ungkapan terkejut, ya. Kemudian kaidah kebahasaan yang keenam, ya, teks narasi ini yaitu dialog atau kalimat dialog langsung. Kalimat dialog langsung itu artinya yang diucapkan oleh misalkan seseorang itu atau narasumber, misalkan dia mengucapkan langsung, bukan karangan si pihak kedua, ya. Artinya ini memang yang diungkapkan oleh pihak pertama. Itu dialog atau kalimat langsung. Kemudian kaidah kebahasaan yang ke-7, ya, menggunakan kata kerja. Nah, kalau kata kerja kan teman-teman sudah tahu, ya, menolong, mandi, memotong, memanah, memasak, dan seterusnya. Itu merupakan kaidah kebahasaan teks narasi yang ke-7. Nah, itu tadi untuk kaidah kebahasaannya. Kemudian unsur intrinsik teks narasi, ya, silakan diperhatikan teman-teman. Nah, teks narasi atau cerita atau kisah memiliki unsur pembangun. Nah, unsur tersebut menjadikan sebuah teks narasi menjadi lengkap dan utuh. Setiap unsur menyusun teks narasi menjadi sebuah kesatuan. Unsur-unsur pembangun teks narasi itu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada tema, teman-teman. Tema ini misalkan ide pokok atau judul daripada teks narasinya, ya. Judulnya kira-kira apa? Misalkan judulnya tentang kisah teman-teman selama sekolah di SMP YPI Pulau Gadung, itu bisa. Atau cerita hiruk pikuk, ya, di dalam keluarga teman-teman, ya. Itu juga merupakan judul. Atau temanya politik, pendidikan, dan sebagainya, bisa, nggak apa-apa. Nah, tapi perlu diketahui bahwa teks narasi itu ada teks narasi yang fiksi dan non-fiksi, ya, sesuai selera teman-teman aja. Kemudian, nah ini contohnya, ya. Nah ini, nah untuk teks unsur intrinsik yang kedua, ya, tokoh dan penukuhan. Tokoh siapa yang pemerannya di situ? Kalau tokoh, misalkan si Andi, si Wulan, si C, si D, si X, si Z, itu adalah tokoh. Tapi ada tokoh pertama, ya, tokoh utama, tokoh pembantu, dan seterusnya. Nah, tokoh ini ada juga penokohan, ya, atau perilaku tokohnya, ya, peran tokoh, ya. Peran tokoh itu bisa, ya, antagonis, ya, tritagonis, ya, kemudian protagonis. Ada yang netral, ya. Kemudian ada tokoh yang perannya itu pemarah. Ada tokoh juga yang perannya itu baik, ya.
Nah, ini bisa dibaca teman-teman dalam sayapnya bahwa tokoh atau penokohan itu unsur pembangun cerita berupa pelaku atau orang atau tokoh yang menjalani atau mengalami peristiwa dalam sebuah cerita. Ya, penokohan dalam sebuah cerita ada dua macam. Yang pertama yaitu protagonis, antagonis, tiga macam. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis adalah tokoh utama dalam cerita, biasanya bersifat berotak baik. Itu protagonis. Kalau antagonis itu lawan daripada tokoh protagonis tadi. Sementara tritagonis ini dia netral, ya, dia tidak memihak pada tokoh si protagonis maupun antagonis. Tidak pro pada orang yang tokoh wataknya baik maupun tokoh yang berwatak buruk. Dia netral. Jadi dia ini penyeimbang antara kedua tokoh itu tadi. Nah, kemudian ada di unsur intrinsik ini ada latar atau setting. Nah, latar ini ada tempat, ya, waktu, suasana. Tadi Bapak juga sudah singgung kalau tempat berbicara di mana, ya. Tempat di sekolah, di kebun, di mall, di toilet, ya, atau di Monas misalkan, dan sebagainya. Di Bandung, di Wakatobi misalkan, atau di SMP misalkan, dan seterusnya. Itu latar tempat, ya. Kemudian waktu, ya, tadi siang, tadi pagi, pukul 12, pukul 3, ya, kemarin sore, kemarin lalu, 2 tahun yang lalu, sebulan yang lalu, itu merupakan latar waktu. Kemudian suasana bahagia, sedih, duka, dan sebagainya, itu merupakan latar suasana. Nah, kemudian alur ceritanya seperti apa? Teman-teman, kalau dalam alur cerita ini atau plot, ya, ada yang alur ceritanya itu, teks narasi itu ada yang maju, kemudian ada yang maju mundur. Maju mundur ini adalah campuran, kemudian ada yang mundur, ada yang maju mundur, dan ada juga maju mundur atau yang disebut dengan campuran, ya. Alur ceritanya campuran. Tapi yang lebih bagus kalau teman-teman sering baca novel, saran Bapak baca novel yang kemudian alur ceritanya itu maju, itu keren tuh. Kalau yang campuran itu Bapak kurang suka juga sih, agak ribet. Jadi kalau Bapak itu sukanya yang alur maju. Oke. Kemudian sudut pandang. Nah, sudut pandang ini atau point of view, peran penulis dalam cerita. Nah, unsur sudut pandang ini adalah cara atau strategi penulis cerita dalam menempatkan tokoh utama, ya, menempatkan tokoh utama, protagonis, ya. Secara sederhana sudut pandang ini berkaitan dengan peran penulis, ya, peran penulis cerita di dalam cerita yang dia tulis. Apakah ia menceritakan dirinya sendiri, ya, sudut pandangnya kan? Apakah dia menggunakan sudut pandang pertama atau dia orang pertama, ya, atau ia menceritakan orang sudut pandang orang ketiga, gitu. Bisa juga penulisnya dia menjadi peran tokoh pembantu, bisa juga menjadi peran tokoh utama dalam cerita itu. Oke. Begitupun juga dengan karakter tokohnya atau watak tokohnya. Dia bisa jahat, dia bisa baik, dia bisa netral atau tritagonis. Kemudian unsur intrinsik yang ke-6 untuk teks narasi ini, pesan moral, amanat dan pesan moral. Ya. Unsur amanat ini adalah pelajaran atau pesan moral yang disampaikan, yang disisipkan secara tersirat, ya, penulis dalam ceritanya atau teks narasinya. Khusus cerita dongeng fabel biasanya ditulis secara tersurat di bagian koda atau terakhir, ya. Untuk pesan moral misalkan jangan merokok karena merokok itu menyebabkan kanker, gangguan kehamilan, potensi dan sebagainya. Jangan mengganggu orang, ya, jangan mengambil hak orang. Itu pesan-pesan moral. Tapi di pesan-pesan moral ini atau amanat ini banyak tipenya sih, banyak jenisnya. Ada pesan moral berbicara pendidikan, ada berbicara kesehatan, ada berbicara politik, ada berbicara ekonomi, budaya, dan sebagainya. Jadi banyak jenisnya juga amanat ini. Ada berbicara pesan moral berkaitan dengan agama, ya, gitu.
biasanya kalau pesan moral berbicara dengan apa namanya berkaitan dengan agama itu biasanya pakai ayat-ayat ya atau hadis kalau bisa misalkan kalau dalam Islam. Nah kemudian poin ketujuh ya, atau yang terakhir dalam unsur intrinsik teks narasi ini gaya bahasa. Nah, gaya bahasa ini atau ungkapan majas atau diksi tadi Bapak juga sudah singgung ya. Unsur gaya bahasa ini adalah meliputi cara mengungkapkan cerita oleh pengarang lewat pemilihan kata atau diksinya, ini atau gaya bahasanya. Misalnya menggunakan majas-majas sih, atau kata-kata kiasan yang Bapak tadi sudah apa namanya sebutkan atau jelaskan tadi di awal tentang gaya bahasanya, ya metafora tadi, majas atau kata metafora dan seterusnya. Nah kemudian langkah-langkah menulis karangan narasi. Nah, ini langkah-langkah dalam menulis karangan narasi. Yang pertama itu teman-teman tentukan dulu tema, ya, dan amanat yang akan disampaikan. Tentukan dulu temanya apa, kemudian amanat apa yang kemudian bisa diberikan oleh si penulis atau teman-teman yang membuat teks narasi itu. Apakah amanatnya tentang masalah pendidikan, ekonomi, budaya, politik, dan seterusnya. Tetapi untuk amanat atau pesan moral ini bisa saja dicampur, misalkan pendidikan, ya, kemudian dicampur dengan budaya, kemudian dicampur dengan agama bisa. Tuh. Tetapkan sasaran pembacanya, ya, tetapkan sasaran pembaca teman-teman. Nah maksudnya adalah kalau kelas 1 SD, nggak mungkin teman-teman akan membuatkan teks narasinya itu, misalkan dari segi bahasanya, itu bahasa-bahasa tinggi, ya, nggak mungkin. Jadi harus disesuaikan juga dalam pemilihan kata, ya, atau bahasanya. Mau baku maupun non-baku, ya. Kemudian kalau berbicara tetapkan sasaran pembacanya ini, kalau di TK nggak bisa disuguhkan dengan teks-teks seperti ini, nggak bisa. Dia harus medianya itu harus berbeda. Misalkan ada bunga di situ, ya, terus kemudian ya, ada tapi belum diwarnakan bunga itu atau binatang atau hewan, itu belum diwarnakan. Nanti anak-anak TK atau SD itu nanti mereka yang mewarnainya. Kemudian kalau misalkan teks narasi kalimatnya itu atau redaksinya itu harus kata-kata ringan, ya, cerita-cerita yang sederhana yang kemudian bisa menghibur si para pembacanya, ya, itu untuk tataran SD atau TK. Tapi kalau kemudian tataran SMA itu lain lagi, misalkan mereka membaca cerita Naruto, ya, dan sebagainya itu, jadi disesuaikan. Nah, kemudian rancang peristiwa-peristiwa utama yang akan ditampilkan dalam bentuk skema ADO. Ya, artinya peristiwa-peristiwa apa saja yang kemudian teman-teman, ya, atau kita suguhkan dalam teks narasi yang akan kita buat, ya. Kalau peristiwa banyak, ya, peristiwanya seperti apa kira-kira. Kemudian bagian keempat, bagi peristiwa utama itu ke dalam bagian awal, ya, perkembangan dan akhir cerita. Jadi ada peristiwa awal, perkembangan peristiwanya, penyimpangannya, dan biasanya kalau di penyimpangan ini adalah sudah masuk di konflik, ya, di konflik yang kemudian sudah memuncak, kemudian dia turun lagi dan kemudian akhiri, ya, dalam cerita atau disebut dengan koda tadi, penyelesaiannya dari konflik yang memuncak tadi. Nah, kemudian rincian peristiwa utama ke dalam detail-detail peristiwa sebagai pendukung cerita. Oke, itu dulu untuk di pertama ini. Nanti kita lanjut di session berikutnya, ya, di kedua. Oke, itu saja. Indonesia sebelah mana ya Pak Bagus ya? Sebelah sini pula. Oh iya, ini Indonesia.
Kalau negara-negara ASEAN, Kayaknya dekat ke Indonesia deh, Bu. Jangan lupa saksikan pelajaran prakarya di hari Selasa jam 2 sampai jam 3 di PJJ SMP YPI Pulau Gadung. Wah, lapangan YPI sekarang udah bagus. Habis dicat, warnanya bagus, catnya baru, suasananya menyenangkan loh. Ada Pak Yuri, Pak. Pak Yuri, Pak, kalau luas lapangan ini kan sekarang ada lapangan basket, ada futsalnya, ada badmintonnya juga ada, aduh, voli juga ada. Luas lapangannya berapa ya? Untuk anak-anak semua, ternyata matematika itu bisa buat ngitung luas lapangan voli. Jadi jangan lupa saksikan pelajaran matematika dan kalian bisa ikuti di PJJ SMP YPI. Belajar online gak masalah, setiap hari Kamis jam 1 siang hanya di YouTube SMP YPI Pulau Gadung. Belajar online gak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik YPI yang budiman, ikutilah pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti di channel YouTube YPI setiap hari Kamis pukul 14 sampai dengan selesai. YPI di hati, berprestasi dan berakhlakul kalimah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Oke, kembali lagi bersama Bapak di PJJ YPI Belajar Online nggak masalah. Oke, baik teman-teman, kita lanjut kembali ya. Oke, tadi sudah masuk di poin ke ke-6 ya. Ke-6 bahwa langkah-langkah dalam menulis karangan ya atau teks narasi itu. Yang ke-6 susun tokoh dan perwatakan ya. Susun tokohnya, kira-kira kita memilih tokohnya kira-kira siapa saja nih. Kemudian kalau kita sudah memilih tokohnya siapa-siapa saja yang berperan dalam teks narasi kita, kemudian kita tentukan watak tokohnya sebagaimana Bapak sebutkan tadi. Yang pertama ada watak tokoh yang baik, kemudian ada watak tokoh yang jahat, kemudian ada watak tokoh yang wataknya itu netral, dia tidak memihak pada kedua tokoh ini tadi ya, mau tokoh baik maupun tokoh yang jahat. Kemudian latarnya harus ditentukan juga ya. Latarnya itu tadi Bapak sudah singgung bahwa
latar tempat, ya, tempatnya di mana, ya, apakah di Indonesia, di luar negeri, atau di sekolah, atau di pasar, atau di di Monas misalkan, itu merupakan latar tempat. Kemudian latar waktunya kira-kira kapan, ya, penentuan waktunya itu harus ditentukan juga, bahwa si A berperan, tokoh A berperan di hari ini, pukul ini, ya, jam ini, dan seterusnya. Tokoh B selanjutnya juga demikian. Tokoh C selanjutnya juga demikian, ya. Nah, berbicara di tokoh tadi, teman-teman jangan lupa bahwa harus tentukan juga tokoh utamanya, ya. Tokoh utamanya harus ditentukan. Nah, kemudian sudut pandang, kita menggunakan sudut pandang orang pertama, kedua maupun ketiga. Aku, saya, ya, kamu, atau kalian. Itu. Nah, kemudian di latar tadi itu suasananya juga harus ditentukan juga. Apakah menegangkan, mengharukan, menyejukkan, tapi bisa juga digabungkan dari ketiga tadi. Bisa digabungkan antara mengharukan, ya, sedih, bahagia, menegangkan, bisa digabungkan. Kadang-kadang suasana seperti itu biasanya sering kita jumpai di buku-buku novel, ya, dan kemudian itu dipadukan ke 4 suasana itu. Kemudian poin ke-7, ya, poin ke-7 itu langkah 7, mengerti aturan tanda bacanya dalam kalimat tersebut. Tanda baca titik koma dengan sembunyi itu harus diperhatikan. Kemudian dalam penggunaan majas-majas, walaupun kita membuat karyanya itu bentuk fiksi, kita juga harus perhatikan juga penggunaan majasnya, ya. Penataan kata-katanya juga harus diperhatikan. Kemudian pembentukan kalimatnya atau paragrafnya juga kita harus perhatikan, sehingga kalau itu diperhatikan bisa membuat para pembacanya bisa memahami dengan mudah isi cerita atau teks narasi yang kita buat atau teman-teman buat. Oke. Nah, teman-teman, bahwa Bapak akan kembali menerangkan di struktur, ya, di struktur, bahwa teks narasi itu memiliki 4 struktur, ya, 4 struktur. Nah, bagian teks narasi disusun dari 4 bagian, ya, atau 4 struktur, yaitu orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda atau ending. Struktur teks narasi ini diperlukan untuk membuat teks narasi yang baik. Susunan teks narasi yang baik akan memberikan kesan yang lebih baik dari sisi pembaca. Selain itu, struktur teks narasi juga dapat digunakan sebagai acuan, ya, dalam menyusun kerangka paragrafnya. Langkah awal yang sangat penting dalam memulai membuat karangan. Nah, berikut ini, ya, ini ada 4 struktur, ya, teman-teman bisa lihat. Yang pertama itu orientasi. Pada teks narasi berisi pengenalan tokoh dulu, setting, latar, itu tadi Bapak sudah jelasin. Makanya Bapak kembali, teman-teman, ya, kembali kita mereview, ya, tentang di struktur ini tadi, supaya kemudian kita klopkan dengan langkah-langkah dalam membuat teks narasi tadi. Nah, teks narasi ini, ya, pengenalan tokoh, pemilihan tokoh itu harus, ya, ditentukan. Kemudian watak tokoh juga harus ditentukan. Kemudian settingnya juga kira-kira menyeting alur ceritanya itu seperti apa. Kemudian latar tempatnya, ya, latar ceritanya seperti apa, latar waktu, ya, dan berbagai komponen awal pengenal cerita lainnya. Ini berada pada paragraf ini menjadi urutan pertama dalam cerita. Nah, di orientasi ini. Jadi pengenalan dulu nih, kira-kira siapa-siapa saja yang yang memainkan, ya, yang berperan dalam isi teks narasi itu. Nah, kemudian di struktur kedua itu komplikasi, ya. Ini komplikasi ini berbicara, tadi Bapak sudah jelaskan, ya, di langkah-langkah. Ini komplikasi ini berbicara konflik dalam
sebuah cerita. Minggu lalu Bapak juga sudah singgung bahwa teks narasi itu, ya, teks narasi itu enak dibaca, ada peminatnya, banyak peminatnya, ya, banyak yang membaca buku kita, narasi kita, kalau kemudian di dalamnya menyambung konflik, ya, yang besar, yang banyak, lalu kemudian diselesaikan. Ya, cara penyelesaian itu seperti apa, ya, tergantung kembali lagi pada teman-teman, ya, dalam menyusun teks narasinya. Ini komplikasi ini harus ada. Pokoknya di teks narasi ini, di teks narasi apapun harus ada konflik, ya. Artinya ada yang menjadi daya tarik dalam teks narasi itu. Nah, kemudian kendati demikian, walaupun banyak konflik harus disusuli dengan resolusi, artinya ada penyelesaian masalah di situ. Ada penyelesaian masalah, ya, ada penyelesaian masalah terhadap konflik dalam teks narasi yang teman-teman buat. Gitu, itu resolusi. Kemudian ada kodanya. Nah, koda ini merupakan bagian dari akhir karangan atau cerita. Jadi ada ending, ya, ada ending daripada teks narasi yang kita buat atau teman-teman buat. Oke, itu saja ya teman-teman, ya. Nah, untuk di tugasnya teman-teman, ya, kemarin tentang kesehatan sudah, tentang pendidikan sudah, ya. Nah, sekarang teman-teman membuat teks narasinya, ya. Ini sudah ada, silakan ditulis namanya teman-teman, ya. Bapak ingatkan bahwa dalam mengirimkan tugas ke Bapak itu harus menggunakan nama lengkapnya, tidak boleh nama nama singkat-singkatan, nggak bisa, ya, harus nama lengkap dan nama sekolahnya harus. Kemudian kelasnya, misalnya kelas A, kelas B, 7A, ya, maupun 7B. Kemudian tugasnya sebagai berikut, ya, silakan teman-teman membuat satu contoh teks narasi tentang Sumpah Pemuda. Banyak kok itu contoh-contohnya, ya. Silakan dibuat, nanti teman-teman silakan kirim ke Bapak sebagaimana biasanya. Oke? Oke, mungkin demikian materi pembelajaran untuk hari ini, ya. Semoga anak-anakku sekalian dapat mengerti apa yang Bapak sampaikan, apa yang kita pelajari hari ini. Semoga itu bisa memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada teman-teman tentang teks narasi. Bapak berharap anak-anak tetap menjaga kesehatan dan terus semangat dalam belajar agar kita dapat kembali belajar di sekolah, ya, dan bertemu teman-teman, ya, dan Bapak Ibu guru. Oke, kita bertemu kembali minggu depan di PJJ YPI Belajar Online Nggak Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, 3, 2, 1, kamera roll action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu.